Shalom, kembali lagi bersama-sama saya di sini dalam acara Perspektif Situa Junjungan Manado. Jadi acara ini bukan seri khotbah, tetapi acara yang isinya akan saya isi mengenai pengenalan akan gereja-gereja, ya, pengenalan akan gereja-gereja. Kita juga nanti akan berbicara tentang sejarah gereja. Kita juga nanti akan berbicara tentang kekristenan. Makanya saya katakan acara saya kali ini yaitu Perspektif Situa Junjungan Manado. Jadi bukan acara ini bukan seri khotbah. Kali ini saya membuat satu tema bahasan, yaitu di luar Katolik, apakah hanya Protestan, gitu ya? Karena judul ini dilatar belakangi karena banyak orang-orang Kristen yang tidak paham, ya, yang tidak paham. Dikiranya kalau sudah di luar gereja Katolik pasti Protestan. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini dengan tema di dalam perspektif Situa Junjungan Manado, yaitu di luar Katolik, apakah hanya Protestan? Jadi silakan menyimak dan silakan mengikuti. Saya awali dengan sejarah Indonesia, dimulai dengan tentang Departemen Agama Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka negara kita juga membentuk satu departemen yang untuk mengurusi tentang agama. Makanya di dalam Departemen Agama di zaman Presiden Soekarno dan di zaman Presiden Soeharto, bahkan sampai saat ini ada yang dinamakan satuan kerja, yaitu BIMAS, Bimbingan Masyarakat. Jadi ada BIMAS Agama Islam atau Bimbingan Masyarakat Agama Islam, baru ada BIMAS Agama Hindu, Agama Buddha, begitu. Jadi BIMAS inilah yang secara teknis mengurusi kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut dengan agama-agama yang diakui di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi BIMAS inilah secara teknis yang mengurusnya, dan ini di bawah Departemen Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama. Nah, kembali kepada kita orang Kristen, ada dua BIMAS. Dulu ketika zaman Soekarno dan zaman Presiden Soeharto, disebut dengan ada dua BIMAS, yaitu BIMAS Kristen Katolik dan BIMAS Kristen Protestan. Kristen Protestan karena secara hukum memang Katolik yaitu diakui sebagai agama khusus tersendiri. Jadi ada BIMAS yang khusus mengurusi kebutuhan umat Katolik, dan yang mengurusi umat-umat di luar Katolik dulu namanya BIMAS Agama Kristen Protestan. Nah, setelah reformasi tahun 1997-1998 terjadi perubahan-perubahan struktural dan perubahan nama, termasuk atau teristimewa terutama di yang mengurusi agama Kristen di luar Katolik. Jadi kalau Katolik tetap BIMAS Katolik, dan Kristen Protestan berubah menjadi BIMAS Kristen mulai tahun 2006 sampai sekarang, berubah menjadi BIMAS Kristen. Nah, pertanyaannya, mengapa diubah menjadi BIMAS Kristen atau Kristen Protestan, dihapus kata Protestannya
tinggal Kristennya. Jadi Bimas Kristen, bimbingan masyarakat Kristen, bimbingan agama Kristen, Bimas, bimbingan masyarakat agama Kristen, kira-kira seperti itu ya. Jadi pertanyaannya mengapa? Nah, ini yang akan saya sampaikan saat ini, bahwa seperti judul tadi, di luar Katolik, apakah hanya Kristen? Selama ini kan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat bahwa di luar Katolik itu Protestan. Ternyata jawabannya tidak. Di luar Katolik bukan hanya Protestan. Maka untuk mengakomodir itu semua, maka di dalam Bimas itu tadi dihapus kata Protestan sehingga menjadi Bimas Kristen mulai tahun 2006 supaya setelah reformasi orang bebas berbicara, bebas berpolitik, ya bebas berorganisasi, maka supaya mengakomodir gereja-gereja lain yang bukan Protestan tersebut, maka menjadi Bimas agama Kristen, dihilangkan kata Protestannya. Nah, apa saja gereja tersebut? Apa saja gereja tersebut? Nah, mari kita pelajari ya. Jadi di luar gereja Katolik bukan hanya Protestan, tapi ada yang lain. Ya, yang pertama tentu gereja-gereja yang bernaung di dalam PGI. Gereja-gereja yang bernaung di dalam PGI kecenderungannya adalah gereja Protestan, ya, gereja Protestan. Namun dalam kenyataannya memang ada gereja-gereja yang bukan Protestan bergabung juga di dalam PGI, Persekutuan Gereja Indonesia ini. Jadi ada beberapa induk organisasi sinode-sinode gereja, induk organisasi sinode-sinode gereja. Salah satunya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Kebanyakan yang masuk di dalam organisasi ini adalah gereja-gereja Protestan. Nah, tapi dalam praktiknya memang ada juga gereja yang bukan Protestan masuk ke lembaga ini. Namun yang pertama adalah gereja Protestan itu sendiri yang tergabung di dalam PGI. Nah, ciri-ciri nama gerejanya ya bisa kita lihat. Kalau mereka biasa mencantumkan Protestan di dalam nama sinode mereka, mencantumkan nama Protestan. Jadi gereja yang pertama adalah gereja Protestan. Nah, di dalam gereja Protestan ini ada lagi, yaitu mainstreamnya, ya. Gereja-gereja Protestan ini mainstream pokoknya yaitu gereja Lutheran. Nah, gereja Lutheran, ya, gereja Lutheran. Gereja Lutheran ini seperti kita ketahui dimotori oleh reformator Martin Luther kurang lebih pada tahun 1530. Jadi Lutheran. Nah, mereka menyebut diri mereka gereja Lutheran. Ini Protestan, ya, Lutheran. Mainstreamnya Lutheran. Ada juga yang disebut dengan Calvinis. Ini juga tokoh-tokoh reformator. Jadi ada gereja-gereja yang menekankan mengikut doktrin-doktrinnya Calvinis. Jadi Lutheran, Calvinis, mereka menyebut dirinya aliran-aliran Protestan yang bernaung di PGI. Baru ada gereja Metodis, ya, gereja Metodis. Baru itulah mainstream besarnya gereja-gereja Protestan, Lutheran, Calvinis, Metodis, ya, seperti itu. Mereka kebanyakan bergaul di dalam liga gereja atau organisasi gereja, induk organisasi gereja, yaitu PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Selanjutnya
Ada yang disebut dengan gereja Injili. Gereja Injili, ya, gereja Injili. Mereka saat ini bergabung di dalam organisasi PII, Persekutuan Injili Indonesia, ya, PII, Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga Injil Indonesia. Tadi PGI dengan gereja-gereja Protestannya, Calvinis, Lutheran, ya, ini gereja Injili. Jadi bukan hanya PGI sekarang yang ada di Indonesia, ya, bukan hanya PGI. Nah, jadi gereja-gereja Injili itu bergabung di dalam satu induk organisasi yang disebut dengan PII atau Persekutuan Pekabaran Injil di Indonesia. Jadi gereja-gereja Injil bergabung di dalam gereja ini, induk organisasi PII. Nah, ciri-ciri gerejanya selalu mencantumkan kata Injili di dalam nama organisasi sinode mereka. Misalnya gereja Injili apa gitu, ya, gereja Injili ini, gereja Injili itu, selalu mencantumkan nama-nama kata Injili di nama gereja. Kalau Protestan tadi selalu juga mencantumkan nama-nama Protestan, itu ya, gereja Protestan ini, gereja Protestan itu, gitu ya. Jadi gereja Injili, jadi sudah ada dua. Yang pertama tadi PGI, Protestan, semua Protestan, ya, Calvinis, Lutheran, Metodis itu berada di situ. Lalu yang kedua PII, Persekutuan Gereja Injili Indonesia, semua gereja-gereja Injil bergabung di situ. Itu yang kedua. Jadi sudah ada dua, ya, PGI, PII. Yang ketiga adalah gereja Pantekosta. Jadi semua gereja-gereja Pantekosta itu bernaung di dalam satu liga organisasi mereka yang disebut dalam PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Jadi semua gereja Pantekosta itu bergabung di sini, di PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Jadi mereka tidak bergabung di PGI, mereka tidak bergabung di PII, mereka bergabung di PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Nah, gereja Pantekosta Indonesia ini banyak. Ada salah satu misalnya GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, GBI, Sungai Yordan, Tiberias, dan lain-lain. Semuanya bergabung di dalam induk organisasi ini, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Jadi pendeta Gilbert Lomindo itu adalah pendeta Pantekosta. Ya, sekali lagi. Jadi pendeta Gilbert Lomindo itu adalah pendeta Pantekosta, bukan pendeta Protestan, bukan pendeta Injili, dia pendeta Pantekosta. Nah, tentu orang-orang Pantekosta tidak mau disebut Protestan. Demikian juga Protestan tidak mau disebut Pantekosta. Demikian juga Pantekosta tidak mau disebut orang Injili. Orang Injili juga tidak mau disebut orang Pantekosta. Ini yang saya maksud, supaya Anda paham gitu ya, supaya Anda paham. Jadi jangan menganggap kalau sudah di luar Katolik itu pasti Protestan, itu salah. Salah gitu ya. Nah, ini baru 3 tadi ya. Gereja-gereja yang bergabung di dalam PGI, Protestan, dengan mainstreamnya Lutheran, Calvinis, Metodis. Yang kedua PII, Persekutuan Gereja Injil Indonesia, Lembaga Injil Indonesia, itu gerejanya selalu dikasih nama, ditambah nama dengan kata Injili. Kedua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia, yang telah saya sebutkan tadi.
Yang ketiga adalah gereja baptis, rumpun gereja baptis, ya, rumpun gereja baptis. Nah, kaum gereja baptis ini besar di Amerika Serikat, ya, besar di Amerika Serikat dan Kanada, ya, dan Kanada. Jadi gereja baptis ini besar di Amerika Serikat, menjadi gereja utama malah di sana, ya, dan Kanada. Dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja baptis itu sampai ke tempat saya di sini, ya, tempat saya di sini. Gereja baptis ada namanya KGBI, Gereja Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, dan mereka banyak di sini. Ini gereja baptis. Selanjutnya ada yang disebut dengan Bala Keselamatan. Nah, ini juga Bala Keselamatan. Mereka gereja Bala Keselamatan biasa seperti atribut tentara, tetapi mereka bukan tentara secara jasmani, mereka adalah tentara rohani. Jadi mereka tidak membawa senjata api, yang mereka bawa ya senjata firman Tuhan itu. Jadi namun roh militer itu dilekatkan kepada mereka supaya memiliki semangat dan disiplin seperti itu. Yang selanjutnya adalah gereja Adventis, gereja Advent. Ini juga berkembang di Sumatera dan di Pulau Jawa dan di Kalimantan, berkembang juga gereja Advent. Nah, ini adalah gereja Kristen yang di dalam Departemen Kementerian Agama, sekarang Kementerian Agama, dulu kan namanya Departemen Agama, sekarang menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, gereja-gereja inilah yang diatur, dibina, dibimbing oleh Bimas Kristen tadi, Bimas Kristen yang institusi Kementerian Agama. Jadi untuk mengakomodir gereja-gereja ini tadi, maka kata Protestan di Bimas Agama Kristen Protestan dihapus menjadi Bimas Kristen, supaya mengakomodir gereja-gereja yang banyak tadi. Sebab seperti yang saya bilang tadi, gereja Protestan tidak mau disebut gereja Injili. Gereja Injili juga tidak mau disebut gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta juga tidak mau disebut gereja Advent. Gereja Advent juga tidak mau disebut gereja yang lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk mengakomodir ini, ya, tanda kutip, supaya jangan ribut-ribut dan menunjukkan keadilan negara, maka dibikinlah Bimas Kristen, dihapuslah kata Protestan. Jadi di luar gereja Katolik yang diurus oleh Bimas Kristen Katolik atau Bimas Katolik di bawah naungan Kemenak juga, itu bukan hanya Protestan. Ada Pantekosta, ada Injili, ada Advent, gitu ya, lain-lain sebagainya. Nah, jadi saya ulangi, pendeta Gilbert Lumendong bukan pendeta Protestan, bukan pendeta Injili, bukan pendeta Adventis, bukan pendeta Baptis, bukan pula Bala Keselamatan. Nggak mau dia dibilang. Tetap kalau ditanya, saya pendeta Pantekosta, gitu ya, secara jasmani, gitulah ya, secara organisasi pasti beliau mengatakan saya pendeta Pantekosta atau saya pendeta GBI, itu GBI, ya. Nah, ini video saya buat supaya menambah wawasan pemahaman kegerejaan bagi semua masyarakat Indonesia, supaya perspektifnya jangan salah, gitu. Perspektifnya jangan salah. Jadi misalnya orang Protestan salah omong, lalu diserang Pantekosta, ya nggak mau mereka. Jadi kalau Gilbert seorang pendeta Pantekosta, ya gereja-gereja Pantekostanya saja dibahas, begitu ya. Jadi ini adalah menambah perspektif kita sebagai orang Kristen, ya, orang Kristen yang sangat banyak tersebut. Namun saudara-saudara sekalian, apapun gerejanya,
ya kita tetap satu di dalam Tuhan, gitu ya. Tetap satu di dalam Tuhan. Jadi demikian video saya yang saya buat di dalam acara Perspektif Junjungan Manado. Di video berikutnya akan saya bahas tentang semua gereja yang banyak itu benarkah sama imannya, atau bagaimana saya dan kita semua mengukur bahwa kita satu iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di video berikutnya ya akan saya buat video bagaimana kita mengukur, atau saya mengukur, atau Anda mengukur bahwa kita sama imannya ya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun gereja kita ya, kita tetap satu. Apapun gereja kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah gereja Tuhan Yesus Kristus yang kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi teringat lagu lama ya, teringat lagu lama. Ku takkan